Bismillahirrahmanirrahim. وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقرة عيننا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadirin mukarram yang saya hormati, keluarga dari Padang Kaum Saab, keluarga besar, khususnya Ifit, Bang Dulon, Khair, dan juga semuanya. Tanpa terkecuali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keberkahan di dunia wal akhirah, keselamatan di dunia wal akhirah, dan kebahagiaan serta berkumpul bersama para nabi dan rasul, khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terkecuali keluarga kita semua, mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga kita semua diberikan panjang umur dalam keadaan taat beribadah, sehat wal afiyah, zahir dan batin, diluaskan rezeki, diberkahkan rezeki, dan dijadikan anak menjadi anak yang saleh dan salehah, guna bakti untuk kedua orang tua, Allah dan Rasulnya, serta para ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, semuanya udah pada tahu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dalam ayat ini Allah menerangkan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan tentaranya, yaitu tentaranya para malaikatnya Allah, senantiasa yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak akan berhenti dari zaman dahulu, zaman azali, sampai nanti hari kiamat, sampai nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya semua Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Dan lanjutannya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diperintahkan Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak diperintah. Jadi orang yang enggak salawat, orang yang rugi. Apalagi orang zaman sekarang, banyak yang bid'ahkan, banyak yang mengkafirkan. Itu orang-orang bodoh. Yang diperintahkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam senantiasa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam ayat ini juga kita paham. Ya. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan Allah dan diajak untuk bersalawat bareng-bareng bersama Gusti Allah dan para malaikatnya. Jadi hanya orang-orang yang beriman, walaupun dia Islam tapi gak sholat, bahkan banyak maksiat, lupa sama Allah, lupa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah orang-orang yang rugi. Apalagi zaman sekarang, kalau kata Sayyidina Habib Umar bin Habib, jalan selamat di akhir zaman adalah memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu fardu ain,
Wajibnya di mana? Wajibnya ketika sholat. Ketika sholat itu di dalam at-tahiyat membaca salawat Ibrahimiyah. Nah, wajibnya di situ. Sedangkan di luar sholat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau orang nggak sholat berarti nggak sholawat. Kebanyakan orang kalau majlis ta'lim selawatan, tapi kadang-kadang sholat agak, sholat jarang. Ya itu yang kita pikirin. Makanya apapun amal-amal kita, walaupun sebanyak-banyaknya tapi nggak sholat, nggak diterima sama Allah. Kenapa? Patokannya sholat. Sedangkan nanti di hari kiamat, amal-amal manusia yang pertama kali dipertanyakan Allah Ta'ala adalah sholatnya. Ada cerita satu ulama zaman dahulu, ketika sholat beliau ini di dalam at-tahiyatnya lupa membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas akhirnya ingat, tidurnya beliau ini, ulama ini mimpi ditegur sama Rasulullah. Ya alim, ya syekh, kenapa engkau lupa bersalawat kepadaku? Padahal seluruh amalan yang tidak disertai bersalawat kepadaku, doa juga tanpa dibacakan doa salawat kepadaku, itu ditolak sama Allah. Lantas kemudian syekh ini bangun, orang alim ini walinya Allah, bangun langsung beliau beristighfar, memohon ampun dengan satu kesalahan, lupa membaca salawat dalam tahiyat sholat, tahiyat akhir dalam sholat. Nah, berapa pentingnya berarti kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkinnya kita banyakin salawat, ya, Mang. Ya. Karena apa? Nggak ada lagi di akhir zaman dalam amalan-amalan kita. Amalan kita belum seberapa. Sholat kita belum tentu terima. Puasa belum tentu terima. Haji belum tentu terima. Umrah belum tentu terima. Kalau itu semua dibarengin dengan ikhlas, baru terima. Tapi sedangkan sholawat itu mau ada udu, nggak ada udu, diterima sama Allah. Tapi diterima, cuman pahalanya beda. Orang yang bersalawat, membaca salawat satu kali dalam keadaan berwudu itu lebih lagi daripada orang yang tidak berwudu. Jadi semua mau keadaan ikhlas, riya, itu terima Allah SWT. Dan dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra." Kata Rasulullah sabdanya, siapa orang, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya bersalawat kepadanya 10 kali. Ia beruntung gak, Mas? Orang satu kali aja selawat dibalas sama Allah 10. Bagaimana dengan 10 kali? 100 kali, 1000 kali. Makanya amalan-amalan para walinya Allah itu cuma salawat. Yang paling banyak salawat. Kenapa? Itu membukakan pintu mata hati beliau, kedekatan beliau bersama Nabi Muhammad SAW. Karena semua para wali itu kalau tanpa dibarengi dengan cinta, mahabbah kepada Rasulullah, nggak bisa beliau jadi wali. Karena apa patokannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada yang ulama-ulama setiap hari seperti Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir radhiyallahu anhu, beliau tuh setiap hari baca salawat 25.000 kali. Kita sanggup gak? Gak sanggup. Jangan 25.000 kali, 1.000 aja. 1.000 setiap hari. Sehari doang semangat, besok-besoknya nggak bisa. Kita mah udah 100 aja setiap hari.
penting istiqomah. Ada lagi bi Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang radhiyallahu anhu. Dia tuh setiap hari 10.000 baca salawat. Ada lagi berkumpul radhiyallahu anhu. Bahkan dunia kata 50.000 sekali. Sehari 50.000 kali. Itu gimana bacanya tuh? 50.000. Subhanallah lebih mundir al-musawar. Dia tuh 5.000 dalam sehari. Jadi semua para walinya Allah itu memperbanyak salawat. Kenapa? Semua itu kunci. Kata Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki, kata beliau radhiyallahu anhu, semua akan terbuka dengan berkahnya salawat. Makanya para walinya Allah itu banyak salawat, ngajarin salawat. Makanya kalau orang-orang yang yang belajar sama habaib, kiai-kiai belajar sama habaib, pasti dianjuri baca salawat. Beda sama orang sekarang, dikit-dikit bid'ah, maksiat. Ada juga ada orang yang bodoh dia, nggak tahu. Makanya kita apalagi, tapi kita baca salawat, ada amalan salawat dari Sahibul Ratib Al-Haddad, Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Di dalam kitabnya ada tuh, pas lagi belajar di pondok diajarin kitab Nasihat Diniyah. Ada di situ sabda Rasulullah, amalan Rasulullah, salawatnya sallallahu alaihi wasallam, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Itu orang satu kali baca salawat satu kali itu dalam hadisnya katanya sama pahalanya para malaikatnya Allah dibuat capek sama dia. Satu kali baca sama dengan 1000 hari pahalanya dicatat. 1000 hari berapa? Sama 3 tahun. Setahun 350. Itu bikin capek satu doang, Bang. Satu, Bang. Iya, sekali doang. Masa iya nggak bisa? Apalagi orang yang baca 3. Kalau 3 itu tahu, Bang, 3.000. 3.000, 9.000, 9.000 tahun. Capek itu. 70 malaikat dibuat capek sama orang yang baca salawat jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Ada dalam Ratib Al-Haddad terakhirnya. Kalau di karangan kitab Khulasat An-Nabawiyah bi Umar bin Hafid. 3 aja udah setiap hari istiqomah udah banget. Udah beruntung banget. Apalagi 10, 11, 41, 100. Udah ungkang-ungkangan di rumah dong. Gak perlu ini. Buat capek malaikat, 70 malaikat. Ada lagi amalan dari Abu Segab dan Mahdi Syekh Abu Bakar bin Salim. Bacanya 400 kali. Namanya salawat Sajaratun Nuqud. Salawat pokoknya uang. Nah, kalau orang pengen kaya berkah, itu kudu diamalin. Amalannya setiap habis sholat isya. Kata Abu Segab, orang yang ngamalin selawat Sajaratun Nuqud, insya Allah dia seakan-akan punya pohon uang di depan rumah. Enak kan? Petikin doang. Pohon uang di rumah. Jadi itu pohon uang maksudnya rezeki ada aja. Dari mana aja ada itu. Dibaca pada sekali. Soalnya gampang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Besegab itu kalau orang istiqomah bacanya sahabat salat fardu isya 400 kali, insya Allah Allah mudahkan rezekinya, Allah berkahkan. Jangan jadi ini gampang itu mah.
Apalagi lebih afdolnya duduk, sholat duduk. Tapi nggak apa-apa kalau kata habis tegap kita sambil nonton TV ya, nonton TV, pegang tasbih, jangan pegang doang, pegang tasbih, baca selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu kata Rasulullah satu aja dibahas 10, bagaimana 400? Kalau 400 sudah berapa? Udah banyak udah. Ini kalau setiap hari aja. Ada lagi dalam hadis kata Rasulullah SAW, siapa orang yang baca selawat 10 kali pada pagi harinya dan 10 kali pada sore harinya, dia wajib mendapatkan syafaatku. Kata Rasulullah, 10 kali pagi, 10 kali sore, 10 kali. Bahkan juga ada mengatakan para ulama, kalau kita sebelum tidur jangan lupa baca salawat, walaupun cuma 20 kali. 20 kali mak dikit atau banyak kan? Dikit kalau orang yang demen wirid mah. Tapi kalau orang yang kedemen 3 aja udah lupa. Iya. Nah kita mah udah pada begini ya, mendingan banyakin salawat aja udah. Baca Quran begitu. Lagi mau enggak. Kan tasbih aja udah salawat. Biar supaya kalau orang istiqomah insyaallah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Bahkan dalam hadis juga ada, siapa orang yang berselawat 1000 kali setiap hari, maka Allah tidak akan meninggalkannya dia kecuali diperlihatkan kepada dia surga. Jadi orang kalau sebelum meninggalnya, jadi Allah perlihatkan tuh surga kepada orang yang membaca selawat 1000. Makanya kita kalau ngaji di Beripung nih, itu jangan ngaku murid gue dah kalau baca 1000. Waktu dulu itu saya ingat ya. Iya, 1000 udah. Setiap hari 1000, apa yang dapat jadi soleha 1000 udah. Cakep pada. Ini udah miskin, mau selawat pada guru. Gimana mau kaya? 1000. Dan amalan yang paling pendek itu dong salawat Jibril. Salawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Banyak itu. Para ulama juga. Itu juga ada yang mengatakan salawat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ya, beliau itu salawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan itu juga salah satu salawat yang paling favorit para auliyanya Allah, para wali-walinya Allah. Jadi gak banyak-banyak. Jadi kalau kata guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu, itu kalau pengen jadi anak angkat beliau, kudu baca salawat katanya. Sehari 1000, semalam 1000. Dan salawat jangan yang pendek, yang panjang-panjang jangan. Kata beliau yang pendek aja nggak apa-apa. Yaitu sallallahu alaihi Muhammad. Itu sallallahu alaihi Muhammad, walaupun dikit, sebentar, tapi pahalanya besar di hadapan Allah. Bahkan 70 orang yang baca saat itu 70 kali lipat pahalanya. Dan juga orang yang mengamalkan salawat Jibril itu sallallahu alaihi Muhammad, insya Allah kasih keamanan. Ada dalam kitab itu, Allah kasih keselamatan dari orang-orang yang dengki, dari orang yang suka. Kalau orang setiap hari itu, insya Allah orang yang gak suka sama kita, Allah berikan tuh. Yang gak suka jadi suka, orang yang benci jadi cinta. Itu fadilahnya salawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Terus sedikit mah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Masa iya? Ilallah. Kan tasbih aja setiap hari, bawa tasbih.
Tapi kalau kamar mandi jangan dibawa. Kamar mandi itu dibawa. Kamar mandi mau lepas dulu. Dan juga kalau malam kayak gini nih, kebanyakan orang zaman sekarang udah beda banget sama zaman dulu. Dikit-dikit aja diajak ngaji pada nggak mau. Udah nanti aja ntar belakangan. Gampang itu mah masih besok. Besok mati gimana tuh? Gak ada yang tahu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang hadir dan yang hudur, yang tidak hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, penuh barokah rezeki, dan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita selalu, orang-orang tua kita yang masih ada, Allah panjangkan umurnya, Allah senangkan hidupnya, Allah tenangkan hatinya, dan Allah selalu berikan kebahagiaan beliau-beliau, ketenangan, kesenangan, keamanan di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita selalu berkumpul seperti ini di dunia dan di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Datang ke sini guru, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kita bisa segini doang gitu dah. Belum ada. Gitu juga belum disuruh-suruh gini nih. Ngomong kayak gini, ya belum ada perintah dari Habib. Tapi bismillah dah. Kalau niat dakwah mas, walaupun sedikit insyaallah. Yang penting niat kita baik gitu. Penting minta doanya ya guru. Mbak. Doanya. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.